ini, yang mana kegiatan ini adalah salah satu bentuk penugasan dari kegiatan Guru Bergerak dalam aksi nyatanya untuk Modo 14. Salam dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Adapun kegiatan hari ini itu merupakan bentuk sosialisasi dari Modo 14 yaitu budaya positif, yang mana nanti diharapkan setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu mungkin kalau dapat ilmunya dapat dilaksanakan juga di kelasnya masing-masing, diaplikasikan dalam pembentukan budaya positif di kelas masing-masing. Dan adapun kegiatan hari ini akan sosialisasi ini yang mana kami berdua, yang pertama yaitu saya Fumila Giba, dan yang kedua Mariatri yang merupakan calon guru penggerak angkatan 6 yang kebetulan berdinas di SDN 02 Talawi Hilir. Mungkin untuk penyampaian materi pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Mariatri kepada Ibu Mariatri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu telah meluangkan untuk mendukung kami dalam melaksanakan aksi nyata modul 14 yaitu tentang budaya positif. Baiklah, untuk materi yang pertama itu akan kami sampaikan. Yang pertama kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, kita lihat dulu apa itu pengertian dari disiplin. Disiplin itu berasal dari akar kata yaitu disiple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid kita harus mengetahui apa yang akan kita ikuti, sehingga kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik atau eksternal atau yang berasal dari luar. Dan kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Selanjutnya, disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman, malah itu adalah menjadi alternatif terakhir dan bisa jadi tidak diperlukan. Dan selanjutnya dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi lebih cenderung disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Selanjutnya kita melihat tentang disiplin diri, di mana disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin diri itu lebih kepada bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, kemudian mendasarkan tindakan kita kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang kita yakini dan ini merupakan nilai-nilai positif. Kita lihat apa itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini khususnya di Indonesia. Tapi nilai kebajikan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi di negara lain pun juga ada nilai-nilai kebajikan, namun dengan nama yang berbeda-beda. Dan nilainya sama, yaitu berisi nilai-nilai positif. Kalau di Indonesia atau khususnya
kita memakai profil pelajar Pancasila. Apalagi pada kurikulum Merdeka itu sangat-sangat diterapkan di mana terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita lihat dimensi atau nilai yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, adalah kita menuntut anak agar dia dapat mandiri atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bernalar kritis, bagaimana anak kita dapat menganalisis masalah dan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya berkebinekaan global, di mana anak kita dapat menghargai segala perbedaan yang ada, baik yang ada di kelasnya maupun di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya bergotong royong, bagaimana anak kita dapat untuk berkolaborasi atau menjalin kerjasama dengan teman ataupun dengan orang-orang yang ditemuinya di sekitar. Dan yang terakhir yaitu kreatif, bagaimana anak dapat memiliki inovasi atau ide-ide yang segar dan tepat guna. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar hukuman dan juga konsekuensi, tapi mungkin baru dengan kata restitusi. Nah, dan ini juga baru bagi kami dan kami mendapatkannya juga di program guru penggerak ini. Sebelum kita lihat apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita lihat terlebih dahulu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang mendasari manusia itu berbuat sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau orang yang memiliki motivasi seperti ini, ketika ia melakukan sesuatu, ia berpikir kalau dia tidak melakukannya, apa yang akan dia dapatkan. Jadi kalau rasanya dia akan mendapatkan hukuman, makanya dia melaksanakan apa yang dituntut. Jadi mereka melakukannya hanya untuk menghindari hukuman supaya dia tidak dihukum. Misalnya anak berusaha untuk datang tepat waktu, kenapa? Karena takut dimarahi gurunya. Berarti dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan ini masih termasuk motivasi eksternal dan motivasi yang tingkatnya paling rendah. Selanjutnya, motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi orang ini melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tingkatannya lebih satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi orang ini ketika melakukan sesuatu ia bertanya, kalau dia melakukan ini apa yang bisa dia dapatkan? Nah, jadi misalnya anak yang belajar dengan rajin, mungkin dia ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Jadi motivasinya adalah hadiah dari orang tua. Misalnya ketika orang yang tuanya tidak mengasih hadiah lagi, dia tidak ada lagi motivasi untuk belajar dengan rajin. Jadi ini juga termasuk ke motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal atau intrinsik, berasal dari dalam. Jadi anak yang sudah memiliki motivasi yang ketiga, dia memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai-nilai yang mereka yakini ini tentunya nilai-nilai yang positif. Jadi ia berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jika nilainya positif, tentu dia ingin juga berbuat positif. Selanjutnya kita lihat apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena ini adalah 3 hal yang sangat berbeda. Yang pertama hukuman. Hukuman ini sifatnya satu arah. Kemudian guru yang memberikan dan murid yang menerima. Dan ini tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian hukuman ini bisa berupa fisik, kemudian psikis, dan cenderung menyakiti anak, baik menyakiti fisik maupun menyakiti psikis. Itu adalah hukuman. Misalnya ada siswa yang terlambat, kemudian kita menghukumnya dengan berlari 3 kali lapangan, nah itu termasuk kepada hukuman. Ya, karena tidak ada relevansi antara kesalahan anak dengan hukuman yang diberikan atau konsekuensi yang diterimanya. Kalau yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi
antara guru dengan anak. Dan yang ketiga, restitusi. Restitusi ini memang baru dan berbeda dengan hukuman, berbeda juga dengan konsekuensi. Dia tidak menyakiti fisik anak, tapi ia memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi di sini ketika anak berbuat kesalahan kita tidak memberinya hukuman, tapi ada 3 langkah restitusi yang perlu dilakukan dan intinya akan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Dia tidak mendapat hukuman, dia tidak terkucilkan, tetapi ia dapat mengganti atau memperbaiki kesalahannya. 3 langkah restitusi nanti akan disampaikan di materi berikutnya oleh Ibu Suci. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi intinya di sini bagaimana menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian dengan pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi tentang apa kesalahannya dan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Selanjutnya kita lihat nanti ada beberapa kasus apakah ini hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu lihat tindakan guru yang pertama, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi guru memberi tugas saya tidak akan terlambat lagi ditulis 100 kali di dalam buku. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ini adalah sebuah hukuman. Ya, karena tidak ada relevansi antara kesalahan dengan tindakan guru. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Yang ketiga, ketika anak mencoret-coret meja, kemudian kita memintanya untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini adalah konsekuensi. Kemudian yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Ini adalah hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Jadi itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya ada pembahasan tentang penghargaan dan itu banyak macamnya. Kemudian kami memilih salah satu, yaitu penghargaan itu menghukum. Nah, kenapa dia bisa dikatakan menghukum? Yang pertama, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mungkin dia masih juara, tapi karena dia dapat ranking kedua, ada ranking pertama, dia merasa dihukum. Atau misalnya kita menjanjikan sesuatu kepada anak di kelas, kemudian siapa nanti yang dapat akan ibu kasih hadiah. Anak yang tidak dapat, tidak akan mendapat hadiah, dia akan merasa dihukum dengan ketidakdapatan hadiahnya itu. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa penghargaan itu menghukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Kenapa? Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena seseorang yang berbuat yang pertama untuk mendapatkan penghargaan, yang kedua bisa juga untuk menghindari hukuman. Jadi sifatnya sama. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, maka dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kita pasti akan merasa sedih atau merasa kecewa. Kemudian materi kita yang ketiganya yaitu keyakinan kelas. Bapak dan Ibu mungkin biasa
itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang sifatnya lebih rinci dan konkret. Jadi dia lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau bersifat umum saja. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak akan ada kata tidak boleh, dilarang, jangan, itu tidak ada di dalam keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, jadi ini bisa dua, bisa kita membuat keyakinan sekolah dan kemudian kalau kita membuatnya di kelas itu keyakinan kelas. Yang pertama mempersilahkan warga sekolah, atau kalau kita akan membuat keyakinan sekolah, kemudian mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedurnya. Yang keempat, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah kalimat yang negatif. Kita buat menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Ini salah satu pembentukan keyakinan kelas yang sudah kami cobakan di kelas 4. Yang pertama, langkah yang pertama itu anak-anak kami minta dulu untuk mencurahkan pendapat. Anak-anak ini maunya belajar itu seperti apa? Tentunya kita tekankan nilai yang positif. Kalau dia maunya seperti apa, nanti dia maunya ngobrol terus atau bisa lari-lari. Tapi kita beri penguatan bahwa itu adalah sesuatu yang positif. Kemudian anak menulisnya masing-masing, kemudian ditempelkan di sebuah kertas. Selanjutnya, ini adalah hasil curah pendapat dari anak. Kemudian hasil curah pendapat ini banyak. Kemudian kita buat menjadi suatu pernyataan yang sifatnya universal atau sifatnya lebih umum. Lebih kurang contohnya seperti yang sudah ada di dinding. Jadi sifatnya itu lebih umum. Yang pertama selalu bersikap positif. Itu sudah banyak perilaku yang masuk ke dalamnya. Kemudian selalu menjadi diri yang terbaik, saling percaya dan menghargai, berkomitmen terhadap tugas, cinta kebersihan dan kerapian, belajar senang dan nyaman. Itu keyakinan dari kami kelas 4. Prosedur berikutnya yaitu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang seharusnya setelah beberapa peraturan telah disampaikan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Kalau kami mungkin tadi 32 orang, tapi setelah dijabarkan kembali ke dalam keyakinan kelas itu hanya menjadi 6. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingat dan menjalankannya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya, dan menandatanganinya. Yang keenam, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas dan mudah dilihat oleh semua warga kelas. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Kalimatnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian kita bisa membuatnya seperti ini dan kita juga bisa membuatnya seperti ini. Di sini ditentukannya ada 3 nilai yang akan diterapkannya di kelas. Yang pertama hormat, yang kedua bekerja, dan yang ketiga diterima dan dimiliki. Jadi bagaimana pembuatannya, nilainya tetap sama, nilai-nilai kebajikan, dan berbedanya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih rinci, kalau ini sifatnya
fisiologis, di mana untuk bertahan hidup itu kita butuh kesehatan, kita butuh rumah dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan juga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Dan tentu saja kita selaku guru dengan siswa yang jumlahnya bervariasi, tentu saja seluruh siswa tersebut merasa butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan, pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan dilihat sebagaimana kita juga sudah memasuki kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, yang mana tentu saja yang merdeka ini juga berkaitan dengan kebebasan. Di sini nanti peserta didik kita juga diarahkan bagaimana pembelajaran itu yang mereka inginkan sesuai dengan kemauan mereka, sehingga mereka juga merasa dalam pembelajaran itu mereka bebas. Dan tentu saja guru itu sebagai pengarahnya. Yang kelima itu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan jika hidup kita itu tanpa ada kenikmatan, tentu saja itu akan terasa menyedihkan. Di sini ada satu kasus yang mana Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Bapak Ibu semuanya, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda, apa yang akan kita lakukan pada Dinda besok harinya? Dan di sini, jika Dinda itu berkata, kalau ibu gurunya bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Jadi di sini Dinda itu terlihat kalau dia itu membutuhkan kesenangan. Dia mungkin bernyanyi itu merupakan rasa senang dari dirinya. Sedangkan kalau kita melarangnya, maka dia akan merasa ada yang tidak bisa tersalurkan olehnya. Kemudian juga di sini yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini Dinda ini sepertinya ingin diperhatikan dan dia itu membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tentu saja itu mungkin ada di setiap kelas kita, mungkin dari beberapa siswa. Kemudian yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti di sini anak itu butuh kebebasan. Karena tentu saja anak itu dia punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau kita berikan dengan satu cara yang sama, mungkin dia merasa tidak bebas. Kemudian juga yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Di sini kebutuhannya itu penguasaan, mungkin dia merasa tidak kompeten, tidak terampil. Selanjutnya itu ada dunia berkualitas. Seperti apa dunia berkualitas itu? Merupakan tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Di sini ada ahli mengatakan, William Glasser itu menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi
mana yang kelima itu adalah posisi kontrol, di mana posisi ini adalah posisi kita selaku guru. Yang pertama ada 5 posisi kontrol. Menurut Dian Dosen itu bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid. Jadi setelah dilakukan riset, ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kita. Posisi kontrol penghukum, seseorang itu bisa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru yang menerapkan posisi penghukum itu sering berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir, selesai. Jadi kalau seperti yang dikatakan Ibu Mariatri tadi, sebenarnya hukuman ini merupakan pilihan terakhir kita. Jadi kalau letak ini posisi pertama penghukum, tapi kita selaku guru kalau bisa menghindari posisi penghukum ini, kita usahakan untuk mencari solusi yang lain di posisi yang berikutnya. Jadi guru yang penghukum ini percaya kalau cara dia itu yang bisa membuat berhasil. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut. Tapi biasanya kalau posisi membuat merasa bersalah ini mungkin pada sebagian siswa itu bisa, tapi mungkin sebagian besarnya lagi tidak bisa. Kadang kita sudah diam, tapi siswa ini sama sekali tidak merasakan apa-apa. Di sini biasanya kata-kata yang digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tidak tahu, orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi ini dengan menggunakan kata-kata yang lembut atau bisa juga diam. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau misalnya murid itu benar-benar bisa merasakannya. Yang kemudian ada posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita mengajak murid tersebut. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sini menggunakan posisi teman ini. Guru menggunakan hubungan yang berupa humor untuk mempengaruhi peserta didik. Bisa juga mereka berkata, ayo bantulah diri bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu merupakan beberapa perkataan yang kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Tapi untuk posisi ini juga punya hal negatif. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Itu merupakan hal negatifnya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau tahu lagi dan tidak mau berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, berarti tidak untuk seluruh gurunya. Mungkin selama ini ada guru bawa bukan senang, tapi sebagian itu murid-murid kita.
Olimpiade. Nanti kalau misalkan kita mau minta bantuan atau berkata melarang kepada murid tersebut tidak didengarkan karena mereka merasa hanya yang murid yang gurunya lah yang menjadi orang yang bisa didengar, bukan yang lain tidak termasuk. Jadi hal tersebut merupakan hal negatif dari posisi pemrograman. Yang keempat, pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat menciptakan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan atau konsekuensinya apa? Seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, inilah posisi yang terakhir, posisi manajer, di mana posisi ini guru itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Jadi ini ada kaitannya nanti dengan restitusi yang telah dijelaskan oleh Ibu Mariatri tadi. Di sini murid dipersilakan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu yang tertentu kembali kepada kedua posisi yang tersebut jika itu memang diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Pada kontrol manajer, murid ini diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Di sini seorang manajer biasanya berkata, apa yang kita yakini. Misalkan saja di kelas 4 ini ada siswa yang datangnya terlambat, sedangkan kita sudah punya keyakinan kelas selalu bersikap positif, berarti juga dituntut kedisiplinan. Bisa saja datang terlambat, dia sedih, merasa kalau dia itu telah bersalah, maka kita di sini sebagai posisi manajer, kita bukan memberikan hukuman, tapi bertanya lagi kepada siswa tersebut apakah tindakannya sudah benar, sudah sesuaikan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi nanti kita mengharapkan siswa tersebutlah yang sadar kalau dia itu salah, bukan kita yang menjudge kalau dia telah melanggar peraturan, tapi kita membuat dia yang merasa bersalah telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian di sini ada kata apakah kamu meyakininya, berarti maksudnya di sini ke keyakinan kelas yang telah dibentuk. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Mungkin bisa saja contohnya siswa kelas 4 ini bermain terus memecahkan kaca jendela. Kita selaku posisi kontrol manajer, kita tidak boleh langsung marah dan langsung menyuruh kamu harus ganti. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita di posisi manajer, kita akan bertanya apakah tindakan mereka itu sesuai dengan keyakinan sebelumnya, dan juga menanyakan apakah solusi yang terbaik untuk perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi kita tidak bisa kamu salah, nanti kamu harus gantinya sekian, tidak bisa, tapi kita mintakan dari dirinya lah untuk
bertanggung jawab. Di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompok, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di sini ada sebuah percakapan itu tentang oleh guru si Adi, di mana si guru ini berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Kata si Adi, "Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini?" Di sini terlihat Bapak itu bertanya kepada siswa, dia tidak memarahi, tapi dia bertanya bagaimana cara untuk memperbaiki masalah tersebut. Si Adi menjawab, "Itu saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal." Jadi ini merupakan solusi yang diberikan oleh si Adi tersebut. Kemudian kata si Bapak, "Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" Ini juga menanyakan lagi keyakinannya. Si Adi menjawab, "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." Kemudian dan si guru juga menghargai usaha si Adi ini untuk memperbaiki diri. Yang selanjutnya itu adalah segitiga restitusi. Jadi tahapan kita dalam memecahkan suatu persoalan yang dilakukan oleh siswa kita yaitu dengan menggunakan 3 tahapan yang di depan. Yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Di mana di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di mana teori kontrolnya ini semua perilaku memiliki alasan. Yang mungkin saja kalau dia terlambat ada alasan tertentu yang menyebabkan hal tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Di mana di sini teori kontrolnya di sini untuk bahwa kita semua itu memiliki motivasi internal. Jadi kita mengharapkan motivasi rasa tanggung jawab itu keluar dari diri si anak tersebut. Jadi dalam restitusi dikenal itu ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini akan kita jadikan patokan dalam penyelesaian satu kasus atau masalah. Jadi di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Misalkan saja si anak terlambat datang ke sekolah, kita tanya dulu, kita berikan masukan dulu bahwa terlambat ke sekolah itu adalah hal yang manusiawi dan bukan hanya dia satu-satunya yang terlambat datang ke sekolah. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita bertanya lagi ke dia, kira-kira kenapa bisa kamu datang terlambat ke sekolah? Tentu saja validasi tindakan ini nanti yang memberikan jawabannya si anak. Bisa saja dia karena dia telat bangun, atau karena bisa jadi dia itu main game semalaman yang menyebabkan dia datang terlambat. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini menanyakan apakah tindakan yang dilakukannya itu sudah sama dengan sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Tentu saja di sini diminta benar-benar dari si anak itu yang menyatakan kalau hal tersebut tidak sesuai. Mungkin hanya sekian untuk materi dari saya. Untuk selanjutnya dimintakan mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilakan. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi materi Ibu Puji ada itu namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah mengenai hukuman. Tadi ada mengenai penghargaan itu setara dengan hukuman kalau nggak salah ya. Jadi
Jadi bagaimana cara kita apakah memberikan reward kepada anak merupakan bentuk hukuman karena tadi saya lihat di materinya penghargaan atau penjelasan ya tadi penghargaan itu setara dengan hukuman dan bagaimana jika kita ingin memberikan sesuatu yang agak lebih kepada anak bagaimana maksudnya? Ada pertanyaan lagi? Ya, kepada silakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi Ibu Mayatri menjelaskan tentang ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Kalau dari masing-masing sudah ada contoh dari hukuman pada contohnya, kemudian juga dari konsekuensi itu sudah ada contohnya. Yang kurang jelas bagi saya adalah tentang restitusi. Bagaimana contohnya? Baiklah, saya akan mencoba sedikit memberikan gambaran seperti apa itu kira-kira langkah restitusinya dengan menggunakan kasus berikut. Di sini kasus ini di mana guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan seperti Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Di sini Bu Eni berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Kemudian si Vivi dan si Natali ini malah tertawa. Ibu santai saja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan dari masalah tersebut. Vivi dan Natali ini sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Jadi di sini ditanyakan lagi ke si anak. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Vivi tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada kejadian dulu mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Di sini mungkin contohnya ini kasusnya di tingkat SMP, tapi kalau kita lihat tingkat SMP itu hampir mirip sikapnya dengan siswa kita yang di kelas inti. Di sini langkah-langkah restitusi seperti yang kita ketahui tadi, untuk langkah-langkah restitusi ada namanya segitiga restitusi. Yang langkah pertama itu menstabilkan identitas. Jadi Ibu Santi di sini menanyakan kembali kepada si anak, apakah laporan Ibu Eni ini benar adanya. Kemudian
Jadi dengan ditanya oleh Ibu Santi, apakah tindakan mereka benar, yang awalnya mereka ragu-ragu, kemudian mereka akhirnya mengakui kalau mereka itu memang bersalah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini si Ibu Santi juga menanyakan apakah tindakan mereka itu sesuai dengan keyakinan kelas. Dan si Natali dan Vivi ini mengakui bahwa tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian Ibu Santi menanyakan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, dan gagasannya juga ditanyakan dari si anak. Dan si Vivi dan Natali ini yang berdiskusi bagaimana caranya untuk menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati. Mungkin seperti itu penerapan dari segitiga restitusi itu, Bapak Ibu. Mungkin sekian. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Mungkin kalau SD ditanya sama anak seperti ini enggak ada jawabannya. Apa rasanya untuk itu? Ibu alami Mungkin tadi juga udah ada contohnya, Bu. Misalnya ada anak-anak ini mungkin main bola atau melempar sesuatu, kacanya pecah, mungkin ditanyakan ke anak. Kalau secara restitusinya itu tidak dimarahi dan tidak diberi hukuman, kita juga bisa menanyakan apakah tindakan mereka ini benar atau salah, tapi kita mintakan jawabannya dari si anak itu. Kemudian kalau mereka mengakui, kita juga menanyakan kira-kira bagaimana cara mereka untuk bertanggung jawab, apakah mereka, tapi jawaban ini kita mintakan dari mereka, bukan kita yang mengatur, oh nanti ini kacanya begini sekian, tolong ganti, tidak seperti itu, tapi kita meminta dia itu yang sadar gimana cara memperbaiki masalah yang telah dilakukannya. Mereka seperti itu. Mungkin kalau kasusnya yang ada kita temukan di sekolah, tapi rasanya memang seperti itu, Bapak Ibu. Restitusi ini gimana ya? Kami juga susah juga, tidak dibolehkan hukuman, diberikan restitusi, tapi si anak kalau tidak mau sadar itu juga susah, Bu. Tapi kalau orang yang bikin kurikulum yang memikirkan di atas, mereka mengharapkan yang seperti ini, tapi mungkin aplikasinya tidak mudah. Mungkin untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Ibu Mariatri. Untuk pertanyaan yang kedua tadi ada tentang penghargaan itu menghukum. Jadi memang menurut teorinya, kami menyampaikan teorinya kalau penghargaan itu sama dengan menghukum. Maksudnya di sini teori itu bermaksud bahwa penghargaan itu hampir sama dengan hukuman. Nah, jadi hukuman itu adalah motivasinya masih eksternal, masih motivasi terendah. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan atau untuk menghindari hukuman. Apakah kita tidak boleh memberi penghargaan? Tentu boleh. Tetapi kita tahu konsekuensinya ada anak yang akan mungkin merasa dihukum. Kemudian apakah kita bisa langsung mempraktekannya? Mungkin tidak akan bisa langsung seperti itu. Yang pertama, kita terbiasa memberi hukuman kepada anak, kita terbiasa memberi penghargaan. Jadi mengubahnya langsung ke metode restitusi mungkin tidak akan bisa. Nah, tapi tentunya kita mencoba, mungkin mulai dari memperkenalkan nilai-nilai kebajikan, kita membuatkan keyakinan kelas, dan mencobanya secara bertahap. Karena ini juga memang hasil diskusi kami dengan teman-teman sesama CGP, juga memang tidak akan mudah. Malah cerita juga dari teman-teman seperti yang di SMK itu kasusnya lebih parah lagi daripada yang di SD, dan untuk menggunakan metode restitusi akan sangat sulit. Seperti itu. Jadi begitu tentu juga sama dengan kita, juga akan tidak mudah, tapi kita mencoba. Itu untuk Mas Andi. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kami berbagi materi yaitu tentang budaya positif kepada Bapak Ibu. Tentunya sedikit banyaknya kami berharap bisa kita terapkan di sekolah kita dan juga di kelas kita. Terima kasih banyak. Maaf jika kami ada salah kata.
warahmatullahi wabarakatuh.